Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video dan berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat mobil teman-teman menjadi awet dalam jangka waktu yang lama dan mungkin bisa tahan seumur hidup teman-teman. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab dan sekarang saya ini sudah persis di bagian depan ruang mesin dari mobil teman-teman. Nah, di sini teman-teman agar mobil kita awet seumur hidup, teman-teman harus memperhatikan hal pertama di sini adalah memperhatikan oli mesin teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengecek oli mesin di bagian ini teman-teman. Dan saya sudah membuat video tutorial bagaimana caranya mengecek bagian oli ini teman-teman, dari ketinggian oli mesin mobil teman-teman. Perhatikan dari ketinggian oli mesin mobil teman-teman, dan mungkin di sini saya sudah membuat video tutorial bagaimana caranya mengecek ketinggian dari oli mesin teman-teman. Dan mungkin nanti saya bakal bagikan videonya di bagian deskripsi ataupun di link atas kanan ini teman-teman. Nah teman-teman, hal pertama di bagian dari oli mesin teman-teman, dengan mengecek dan melakukan pergantian secara berkala setiap 3.000 km, 5.000 km ataupun 10.000 km. Tetapi untuk saya pribadi di sini melakukan pergantian oli dari mesin mobil ini apabila pemakaiannya cukup aktif teman-teman, di setiap harinya digunakan. Saya bakalan mengganti oli mesin setiap 4.000 ataupun 5.000 km sekali teman-teman. Dan setelah itu teman-teman harus melakukan pengecekan di bagian persis bawah dari kolong mobil ini teman-teman. Nah teman-teman, lakukan pengecekan di bagian bawah kolong mobil apabila teman-teman sudah melakukan pengisian dari oli. Apakah di bagian tanah ataupun lantai terdapat ceceran oli yang menetes? Nah itu hal bahaya teman-teman, dikarenakan tutup dari oli mesin bagian bawah tidak rapat teman-teman. Jadi teman-teman harus mengecek bagian tersebut, dan apabila memang ketesan oli tersebut berasal dari tutup oli yang kurang rapat, teman-teman hanya perlu merapatkannya dan melakukan isi ulang teman-teman sesuai dengan dipstick yang dianjurkan di buku manual panduan mobil teman-teman semua. Itu hal pertama teman-teman yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Nah hal kedua teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, setelah melakukan pengecekan dari oli mesin, teman-teman harus melakukan pengecekan dari air radiator teman-teman. Nah untuk air radiator, usahakan teman-teman menggunakan air coolant khusus untuk air radiator teman-teman. Kenapa saya menyarankan di sini menggunakan coolant? Karena hal tersebut akan mencegah korosi teman-teman dibanding dengan air pump biasa. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bagian dari coolant untuk pengisiannya, dan di sini terdapat juga tangki cadangan dari coolant yang harus teman-teman isi, dan di sini terdapat dua bagian pengisian minimal dan maksimal teman-teman. Dan saya juga sudah membuat video tutorial bagaimana caranya menguras radiator di mobil Honda Brio ini, dan mungkin bakal saya cantumkan link videonya di bagian deskripsi ataupun di kartu kanan atas ini teman-teman. Nah itu hal kedua teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan dari radiator mobilnya. Nah di sini teman-teman hal ketiga sebetulnya teman-teman suka terlewat mungkin ya dalam mengisi cairan wiper. Nah di sini teman-teman harus mengisi cairan wiper. Ini sebetulnya wajib teman-teman, karena nanti di dalam musim hujan teman-teman untuk membersihkan bagian kaca depan haruslah air dari wiper ini terisi teman-teman. Nah di sini sebetulnya option aja, teman-teman bisa menggunakan sabun khusus untuk wiper
yang berada di pasaran ataupun tidak menggunakannya sama sekali. Tetapi di sini saya untuk mobil saya pribadi saya menggunakan sabun khusus untuk wiper teman-teman, dengan fungsi dan tujuan agar si kaca benar-benar bersih teman-teman. Tapi memang konon ceritanya apabila menggunakan sabun si kaca akan berubah warna menjadi pelangi. Itu pilihan buat teman-teman apakah teman-teman ingin menggunakan sabun ataupun tidak. Nah teman-teman, dan hal berikutnya di sini teman-teman harus mengecek dari aki ataupun baterai mobil teman-teman. Untuk aki kering teman-teman bisa mengeceknya sesuai dengan petunjuk yang tertera di bagian badan atas aki mobil biasanya, yang mengindikasikan untuk aki kering warna hijau menandakan bahwa aki itu masih bagus. Biasanya untuk aki kering di sini tertera label teman-teman. Ini kan aki basah. Kalau aki kering di sini terdapat label petunjuk apakah layak atau tidak dari aki yang digunakan di mobil teman-teman. Dan di situ ada indikator, dan di sini ada biasanya ada seperti kaca dan di dalamnya ada warna teman-teman. Dan petunjuk dari baterainya biasanya di situ ada 3 warna. Apabila warna hijau yang berada di dalam lingkaran kaca, berarti kondisi aki masih bagus teman-teman. Apabila berwarna hitam, berarti kondisi aki teman-teman, aki kering teman-teman harus segera dicas. Apabila berwarna putih, nah itu berarti menandakan bahwa aki harus segera diganti teman-teman. Itu untuk aki kering. Dan untuk aki basah teman-teman, apabila teman-teman menggunakan aki basah, teman-teman hanya perlu mengecek ketinggian dari level air aki. Nah ini teman-teman saya tunjukkan. Di sini terdapat 2 level, upper level dan lower level teman-teman. Nah teman-teman di situ hanya mengisinya jangan di bawah lower level teman-teman. Jadi usahakan di antara garis lower level dan upper level. Nah seperti itu teman-teman. Itu pengecekan untuk aki basah. Tetapi aki basah di sini juga apabila sudah teknologinya agak bagus teman-teman yang terbaru, si aki basah juga memiliki indikator seperti indikator penanda seperti aki kering teman-teman, dengan tampilan warna dari kelayakan si aki tersebut, apakah layak digunakan, dicas ataupun harus sudah diganti. Apabila teman-teman menggunakan aki basah, teman-teman hanya perlu mengecek ketinggian dari level air aki. Nah ini teman-teman saya tunjukkan. Di sini terdapat 2 level, upper level dan lower level teman-teman. Nah teman-teman di situ hanya mengisinya jangan di bawah lower level teman-teman. Jadi usahakan di antara garis lower level dan upper level. Nah seperti itu teman-teman. Itu pengecekan untuk aki basah. Tetapi aki basah di sini juga apabila sudah teknologinya agak bagus teman-teman yang terbaru, si aki basah juga memiliki indikator seperti indikator penanda seperti aki kering teman-teman, dengan tampilan warna dari kelayakan si aki tersebut, apakah layak digunakan, dicas ataupun harus sudah diganti. Di sini saya masih membahas masalah kelistrikan yang berhubungan dengan baterai kendaraannya. Teman-teman bisa mengecek lampu sein bagian kanan dan tentunya lampu sein bagian kiri teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman harus memeriksa dari rem bagian belakang teman-teman. Nah teman-teman, hal berikutnya di sini teman-teman harus memperhatikan dari ketinggian level oli rem teman-teman, dan letaknya di sini. Di sini ada 2 level biasanya, level minimal dan level maksimal teman-teman. Jadi teman-teman harus mengisinya jangan di bawah minimal. Kalau di bawah minimal, garis minimal teman-teman harus segera menambahnya. Usahakan di garis persis maksimal teman-teman dalam pengisiannya. Nah dan di sini teman-teman harus memperhatikan dari kondisi bannya teman-teman, dari segi kembang-kembangnya. Nah seperti teman-teman lihat ini, kembang-kembangnya masih tebal teman-teman, dan ini kondisinya baru 90% kurang lebih.
dari kondisi 100%. Nah, kondisi 100% di sini yang saya maksud adalah kondisi baru teman-teman. Nah, untuk penggantian ban diusahakan maksimalnya 60% dari kembangnya teman-teman. Dari kondisi 100% usahakan si kembang ini 60% sudah berkurang ketebalannya teman-teman. Nah, disitulah waktu teman-teman harus mengganti dari ban. Dan usahakan teman-teman untuk ban yang masih kembangnya tebal atau bagus, teman-teman bisa merollingnya ke bagian depan. Wajib di bagian depan teman-teman untuk kembang ban yang masih bagus. Hal itu akan mencegah laju dari mobil tidak tergelincir teman-teman, agar tidak licin di jalanan. Nah teman-teman, disinilah terdapat keterangan mengenai tekanan angin dengan satuan PSI teman-teman. Tepatnya letaknya di samping panel pintu supir teman-teman. Dan di sini teman-teman apabila dalam melakukan pengisian tekanan anginnya, teman-teman bisa melakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera di bagian panel pintu ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.